Nightmare on the Animal FM. Kita siap temani Anda ke Roti Malda. Dan malam hari ini saya sendiri lagi. Mas Febri masih kurang fit ya. Jadi ya malam hari ini saya siaran sendiri. Semoga tidak mengurangi antusias Anda untuk bercerita di Nightmare on the Air ya. Silahkan saya undang Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 271044. Sekali lagi nomornya di 0811 271044 ya. Buat teman-teman yang ada di TikTok, thank you. Anda kalau punya pengalaman mistis silahkan bisa diceritakan di sini di nomor WhatsApp 0811 271044. Jangan langsung telepon, WhatsApp dulu aja biar nanti saya yang hubungin Anda balik ya ke Roti Malda ya gitu. Halo Renata, aku boleh enggak? Boleh dong. Silahkan bisa WhatsApp dulu ya Renata ya di 0811 271044 ya. Kita mulai sesi yang pertama setelah jeda beberapa lagu. Dan selama jeda lagu silahkan buat Anda yang punya pengalaman mistis dan berkeinginan untuk share cerita Anda melalui Nightmare on the Air, bisa langsung WhatsApp ke kita di 0811 271044. Imelda 101 point FM, suara yang female station. Nightmare on the Imelda FM, Roti Malda. Silahkan untuk Anda yang punya pengalaman mistis, kita undang Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 271044. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen di TikTok ya. Cuman karena jauh banget handphone sama saya, jadi nggak bisa baca satu-satu ya ke Roti Malda. Tapi thank you. Jangan lupa untuk kasih mawarnya. Oke, Roti Malda, saya sendiri ya, nggak ada Mas Febri, jadi mohon maaf dan semoga sih tidak mengurangi keinginan Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 0811 271044. Baik, Roti Malda, sekarang saya sudah terhubung dengan penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Kak, suaranya nggak jelas. Pakai headset ya? Halo. Enggak. Loudspeaker kah? Enggak juga. Oh ya udah, oke. Silakan, boleh diceritakan dengan siapa, di mana? Dengan Fightin di Bali, masih Semarang. Oke, ini dari suaranya kayak masih bocah nih kayaknya.
Iya. Umur berapa Kak Faitin? 11. Oke, masih 11 tahun cuy. Oke, silakan boleh diceritakan Kak Faitin. Jadi ini kejadiannya waktu di Jawa. Ini di kontrakan gitu, jalannya di Penggalonrong. Jadi ini tuh kontrakannya kayak emang agak angker dari luar, tapi kayak masih positive thinking waktu itu. Jadi ditempatin aja lah, karena juga lumayan murah. Nah, habis itu kayak mulai ada kejadian-kejadian aneh, kayak misalnya nih kayak ada kuntilanak gitu. Soalnya di sebelah rumah tuh ada pohon pisang banyak banget, dan di situ banyak gak enak banget. Terus habis itu apa, kalau waktu malam-malam gitu pasti kayak ada yang terbang-terbang di atas langit gitu. Terus kayak bikin merinding gitu. Terus itu rumahnya tingkat, tapi tingkatnya itu ditutupin sama kayu. Nah di situ tuh kadang-kadang tuh kayak kelihatan ada matanya gitu. Nah habis itu kayak serem pokoknya. Itu bikin trauma. Terus tuh di situ tuh lampunya mati semua gitu. Jadi kayak nggak bisa dihidupin. Nah, terus waktu itu aku lagi masak mie gitu tengah malam kayak jam 1-an gitu. Nah, itu aku melihat ke jendela, di dapur kan ada jendela. Nah, ke jendela itu kayak ada kuntilanak gitu. Terus aku yang nggak punya mata batin takut karena lagi sendirian juga. Habis itu aku cepet-cepet masak mie-nya, masuk kamar sama kakak aku. Nah habis itu ini cerita yang paling nggak bisa dilupain, kayak ini bikin trauma banget tuh. Jadi aku kebangun di jam 12:30 atau jam 3 subuh tuh. Nah di situ aku kebangun gara-gara dengar azan yang suaranya mirip almarhum kakekku yang udah meninggal. Nah itu aku kebangun, habis itu aku ke toilet kayak dengar ada yang manggil nama aku. Habis itu aku nengok ke ventilasi kamar mandi. Habis itu ngelihat ada kayak sosok nenek-nenek atau kakek gitu, nggak tahu, tapi karena gelap gitu ya. Nah itu wajahnya hijau, terus kayak senyum ke aku, terus kayak melotot gitu. Dan aku yang nggak punya mata batin takut banget. Habis itu kayak langsung cepet-cepet selesai, habis itu keluar, habis itu pura-pura tidur. Itu sosoknya antara kakek atau nenek-nenek belum jelas ya berarti ya? Iya, soalnya malam-malam dan itu gelap. Ada suara-suara nggak waktu itu? Ada yang manggil nama aku gitu, kayak itu lirih dan kayak lembut banget, bikin merinding gitu. Tapi waktu itu kan ada keluarga kan di rumah kan? Ada, tapi pada tidur semua karena itu jam 3 subuh. Oke. Total berapa lama tinggal di Penggaron Lor? Kayaknya udah 1 tahunan, dari 2023 sampai 2004 kayaknya. Lupa soalnya udah pindah juga. 2023, 2024. Iya. Tapi kejadian waktu ngeliat hantunya di kamar mandi itu 2024, dan di situ langsung pindah rumah gitu. Oke. Yap. Faitin, terima kasih ya sudah cerita, seru banget. Cuman sayangnya ini nggak ada Mas Febri, jadi nggak bisa ditanggapin ya. Semoga next time bisa gabung lagi deh. Tapi thank you ya, 11 tahun dan berkenan buat menceritakan pengalaman mistisnya. Ini pengalaman pertama kamu kah? Atau kedua? Atau pertama dan terakhir?
Kayaknya udah ada beberapa itu tapi belum diceritain karena nggak terlalu serem. Kayak ini kayaknya yang terakhir tapi bukan yang pertama. Udah beberapa kali gitu. Oke. Yang waktu itu apa sebelumnya? Yang sebelumnya itu aku kebangun jam 3 pagi juga, tapi itu aku nggak ke toilet. Terus itu tuh aku kayak lihat bayangan perempuan di jendela, kayak aku kayak ada gordennya itu ada bayangan ceweknya gitu. Terus kayak aku pura-pura tidur karena aku takut, karena aku emang anaknya ulun. Di rumah yang ini ya, yang di Penggalon Lor ini ya. Ya, Oke, baik. Faitin, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam. ya, selamat malam. Baiklah Roti Malda, 11 tahun tuh dulu seberapa ya? Kok seberapa sih maksudnya? 11 tahun tuh kelas berapa ya maksudnya? Kelas berapa sih 11 tahun? SMP ya? Ya gak sih? Mbak Ayu 11 tahun tuh SMP ya? Ya gak sih? Atau SD kelas 6 ya? Oke, baik, di belakangnya Faitin Roti Malda 0811271044. Buat teman-teman yang ada di TikTok juga, kalau misal Anda punya pengalaman mistis ya, saya undang Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811271044.
Anda masih dengerin Nightmare on the Emerald FM dan kita masih terus berusaha untuk dapetin cerita di Nightmare ya Roti Malda. Penelpon silahkan buat Anda yang mau bergabung ya di 0811 27 1044. Baik, Roti Malda. Sambil nunggu yang gabung di sini ya. Ini kayaknya emang sepi banget nih. Tetap aja ya orang cerita tetap nunggu Mas Febri bisa
beri tanggapan ya Roti Malda ya, but it's okay. Putar lagu kali ya. Ada request lagu soft rock, lagu alternatif, silahkan teman-teman di TikTok ataupun juga di radio ya. 3 lagu boleh deh sambil nunggu ya, dan selama jeda lagu silahkan untuk Anda juga tetap boleh menghubungi kita melalui WhatsApp di 081127 1044 ya, 0811 271044. So Far Away, Avenged Sevenfold. Oke, I got it. Ada lagi 3 lagu deh Roti Malda. Within Temptation. Within Temptation. Within Temptation. Memories ada sih, tapi di komputer satunya Kak. Kayak mana kalau yang lain ya? Mau nggak misal Faster atau Hand of Sorrow, Jendu, Running Up That Hill, terus Stand My Ground, The Last Time, Angels, Aquarius, Destroy. Mana? Angel kali ya. Oke. Going Under-nya Evanescence. Going Under. Yes, I got it. Oke, Roti Malda. 2 lagu ya. Sambil nunggu, silakan teman-teman yang punya pengalaman mistis bisa diceritain di sini di 0811 27 1044. Email 104.4 FM, suara female station. Kita masih di Nightmare on the Malda FM Roti Malda, dan kita masih belum berhasil dapat cerita ya Roti Malda. It's okay. Mungkin teman-teman juga apa ya, pasti berharap ceritanya ditanggepin ya sama yang ahli gitu ya, paranormal let's say dalam hal ini. Jadi karena Mas Febrinya nggak datang gitu ya, jadi ya wajar kalau sepi. Kayak mana nih bro? Hah? Baru jam 11 loh. Makan durasi sampai jam 1 kayak mana nih? Apa ganti request lagu aja kali ya? Lagu-lagu alternatif dan slow rock ya. Halo Miss Gaby, terima kasih. Oh ini masih di balik suara radio Imelda. Cuman program Nightmare sama slow rock ya. Yang lainnya enggak. Ini ada yang tanya kalau misal Tulpamancer, correct me if I'm wrong ya cara bacanya, masuk konteks horor enggak? Enggak, itu konteksnya psikologi ya. Jadi apa namanya, apa ya bahasanya, kayak tokoh imajiner gitu gak sih? Mbak Ayu di Sriwijaya, lagunya sudah saya puterin. Terus juga tadi ada Mas Jugun ya, apa kabar? Thank you juga untuk Mas Sony Sabarino, Beast of Burden. Kalau nggak ada live sendirian ngapain Mas? Rebahan lah. Rolling Stone. Beast of Burden, oke. Okay. Nightmare sudah dari SD, yes, dari dulu lah sudah ada. Legend banget loh emang Nightmare on the Air ini. Awet pun. Oke, Creative Malda, Dream Theater, Been the Clock. Aduh, gak ketemu nih lagunya. Kayak mana? Sebia ya, Bend the Rules. Kalau Mas Febri dua kali per
ketemuan nggak datang kenapa? Minggu lalu tuh karena tahun baru ya, tanggal 1 ya kan. Terus yang hari ini tadi bilangnya lagi kurang fit gitu. Jadi ya udah itu nggak datang. Ari tulang tulung. Mau mocok jadi Mas Febri. Ya boleh sini nggak apa-apa. Yang penting bisa menerawang ya. Ada Kak Yesi juga, mana cerita horornya, belum dapet nih. Ingat zaman muda rajin banget dengerin Nightmare on the Air. Masih ada juga lagu ini ya. Lagunya Linkin Park. Linkin Park. Yang apa nih? Crawling kali ya. Terus habis itu Bon Jovi-nya It's My Life. Oke, Roti Malda. Cry Baby Janis Joplin. Janis Joplin. Oke. Baiklah, Roti Malda 5 lagu ya. Saya punya Sabia, The Rolling Stone, terus habis itu ada Linkin Park, Bon Jovi, terus Cry Baby, Spin Doctor, Two Princess, Spin Doctor, Two Princess. Okay, I got it. Baiklah, Roti Malda. Mas Samsul di Jepara, saya mau cerita tapi nggak bisa on air. Bacakan lewat teks, boleh kirimkan dulu Mas, tapi detail ya. Silahkan. Halo Akila, ada cerita horor kah? Hayu lah diceritain di sini ya kalau ada. Kalau Mas Taufik udah gak punya cerita sama sekali. Cerita horornya adalah aku ceritain habis ini ya, tapi radionya aku putar lagu aja ya. Baik, saya pasang banyak lagu ke Roti Malda, dan buat Anda yang mau gabung tetap boleh ya. Kita sampai jam 1 dini hari nanti. Anda masih dengerin Imelda FM di 104.4 FM ataupun juga streaming di www.radiomaldafm.co.id. TikToknya sudah saya matikan ya, because I don't have materi karena saya tidak punya materi Roti Malda ya untuk apa namanya live TikTok ya. Biasanya kan ada cerita dari kerabat Imelda yang live. Terus juga ada tanggapan dari Mas Febri, but now nggak ada. Jadi I don't know how to deliver apa gitu ya di live TikTok. Jadi saya take down aja, putar lagu. Dan mohon maaf juga ya untuk my boss ya, karena programnya tidak berjalan maksimal ya, karena personilnya tidak lengkap, dan karena itu akhirnya konten utamanya tidak bisa kita kejar gitu ya. Karena bagaimanapun saya selalu bilang Nightmare on the Air itu ya core-nya adalah telepon dari Anda gitu loh, Roti Malda. Telepon dari pendengar gitu. Kalau nggak ada telepon dari pendengar ya nggak bisa gitu loh Roti Malda untuk jadi sebuah siaran ya. Oke, terima kasih untuk Mas Firman di Depok Sari Raya ya, kasih usul beberapa lagu. Ada Spooky dan juga Ghostbusters ya, biar berasa Halloween katanya. Baiklah.
Mas Samsul di Jepara katanya mau kirim cerita tapi malah centang satu. Ya udah ya Roti Malda ya. Oke, jam setengah 12 ya. Kita masih punya waktu sampai jam 1 dini hari. Dan fix silahkan request lagu aja Roti Malda ya. Anggap aja musik pengantar tidur. Aerosmith, I don't wanna miss thing. Oke, siap ya. Nanti bakal puter setelah Ghostbuster dan juga Spooky buat Anda di sini. Email Destrus What Point para film Smart Female Station. Kita masuk ke sesi yang kesekian Roti Malda. Dan alhamdulillah akhirnya dapat penelpon. Ada Mas Sweet. Selamat malam Mas Sweet, apa kabar? Baik, selamat malam, Mas. Betul ya dengan Mas Sweet ya? Di Salatiga ya? Betul. Ya? Oke. Betul sekali. Silahkan boleh dimulai ceritanya? Ya, cerita ini sebenarnya sudah ada beberapa saat yang lalu begitu. Ini terjadi di tempat bekerja kami. Jadi sampai sekarang saya juga masih bekerja di situ, Mas. Di satu pabrik yang tidak saya sebutkan namanya, tapi kalau di Salatiga cukup terkenal begitu. Nah dulu saya kerja ikut shift pagi dan siang begitu. Jadi kalau siang pulangnya jam 10 malam. Nah pernah dalam satu waktu begitu. Sebenarnya kejadian ini berulang, Mas. Jadi tidak hanya sekali. Jadi berulang kali dan tidak hanya saya yang mengalami, tapi rekan-rekan lain juga sering mengalami hal seperti ini. Jadi kalau pulang kerja begitu, saya yang bagian menutup pintu karena kebetulan saya menjadi koordinator shift begitu. Nah, pernah satu waktu itu ketika kami selesai shift jam 10, saya harus mengontrol semua mesin itu keadaan mati, terus listrik juga begitu. Nah, ketika saya melangkah ke pintu gerbang yang mungkin jaraknya dari tempat saya pengecekan itu mungkin sekitar 50 meter begitu. Nah, tiba-tiba saya mendengar seperti langkah anak kecil begitu ya, yang seperti bermain begitu, yang juga ada suaranya, Mas. Jadi agak berisik begitu ya. Semula saya sih menganggap itu mungkin hanya karena saya capek setelah bekerja atau bagaimana begitu. Nah, tetapi itu berulang. Di hari berikutnya juga sama kejadiannya ketika kami menutup pintu begitu, itu seperti anak kecil tuh lari-lari begitu. Nah, saya sempat melihat satu sosok tapi hanya bayangan saja begitu, ada dua anak itu lari-lari di tempat kerja kami. Nah, jelas nggak mungkin karena tempat pekerjaan kami itu juga tertutup sekali ya kalau malam begitu ya. Nah, saya sempat cerita dengan beberapa teman begitu. Ternyata yang mengalami hal itu tidak hanya saya, ternyata beberapa teman yang pergantian shift begitu ya, itu juga sama kejadiannya. Dia juga bahkan sempat melihat sosoknya begitu. Nah, itu pengalaman yang seperti itu berulang terus, Mas. Nah, tetapi sekarang karena saya kebetulan tidak di shift malam ya, jadi saya sudah tidak menemui hal-hal itu. Tapi bagi teman-teman yang masuk shift malam itu juga masih sering cerita bahwa sering ada sosok yang seperti anak kecil main-main begitu ketika mesin pada mati begitu. Nah, sempat juga ada yang sampai istilahnya kayak kesurupan begitu ya, Mas. Nah, itu sempat membuat panik kami, tetapi dari rekan-rekan kami ada yang bisa mengatasi hal itu, dan akhirnya
seperti di Terawang begitu, ya memang betul seperti anak-anak kecil yang mengganggu begitu. Jadi singkatnya ceritanya begitu Mas, dan sampai sekarang saya masih kerja di tempat itu. Sudah 30 tahun saya kerja di tempat itu Mas. Ini berarti Begitu, pabrik Mas. apa, Mas? Saya tidak bisa nyampein. Jadi kalau saya nyampein pabrik apa, pasti nanti orang tahu ya mesti pabrik ini gitu. Oke, baik. Karena jangan-jangan udah pernah ditelusuri sama tim Gajah Mada Group Channel. Soalnya kapan hari kita pernah menelusuri beberapa pabrik di daerah Salatiga. Itu pabriknya masih aktif. Oke, Oh, Mas Sweet bisa jadi itu Mas. bisa jadi ya. Bisa Oke. jadi. Mas, terima kasih sudah berkenan cerita. Sayangnya ini nggak ada Mas Febri, jadi kita nggak bisa menanggapi lebih dalam ya. Cuman bisa mendengar. Boleh, sama-sama Mas. Terima kasih. Sama-sama. Saya penggemar Nightmare itu sejak mungkin saya sebelum menikah ya, dulu Oke. zaman saya mungkin tahun-tahun 80-an mungkin ya. Luar 80-90 mungkin. Terima kasih banyak sudah setia. Iya. Mas, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat ya Mas. Selamat ya. malam Mas, sama-sama. Oke. Di belakangnya Mas Sweet, silahkan ke Malda. Kayaknya tidak ada Mas Pai ya. Di 0811271044 silahkan Mas Pai bisa bergabung untuk menceritakan pengalaman mistis yang dialami. Silahkan. Baik, Roti Malda, saya sudah terhubung dengan Mas Pai. Selamat malam Mas Pai. Selamat malam Mas. Silahkan boleh langsung diceritakan Mas. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Taufik. Waalaikumsalam. Oh itu ceritanya kan. Bentar feedback Mas ya. Iya. Itu ceritanya kan di keluarga kami kan setiap malam Jumat Kliwon itu kan ziarah telik kubur nyekar itu loh Mas. Biasanya itu kalau saya telik kubur itu sama ibu kepingin hati itu ngajak anak saya yang cowok itu umur 4 tahun atau 5 tahun lah gitu. Pak ajakin untuk nyekar, berangkat sore habis asar itu di suatu pemakaman di Semarang lah, di Kota gitulah. Terus kita beli kembang ya tahlil, setelah itu doa. Setelah doa itu mau beranjak berdiri mau pulang, tiba-tiba itu anak saya itu menunjuk ke belakang makam ayah saya sambil bilang, Pak itu neng kono ono mbak-mbak lungguh karo nangis lambine putih sing ditonang kayak neng kono Pak, yang ditunjuk itu kuburan baru, masih ada kembangnya, kayak ada payung-payungnya gitu Mas. Terus enggak saya kubris, udah, karena waktu itu kan menjelang maghrib itu mau surup. Nah, setelah itu pulang Mas Pai, sampai mohon rumah. maaf. Tapi masih feedback ya Mas? Oh masih feedback Mas? Iya Mas.
Halo, Ya, silakan. udah Mas. Ya, lebih baik. Setelah itu Jumat, Sabtunya itu kita pulang ke rumah mertua sama anak sama istri, mbak rumah mertua. Itu siang, terus sorenya itu almarhum mertua saya yang laki itu ngajak jalan-jalan anak saya yang cowok itu. Jalan-jalan sore-sore, nggak tahu entah kemana. Terus pulang-pulang itu mertua saya cerita, anakmu mau ajak mupeng-mupeng numpak motor, ngerti-ngerti ini tengah jalan kon mandek. Lah wonten apa, Pak? Ucup-ucup dekne ngomong ki, Mbah, berhenti Mbah. Itu ada tentara banyak lewat. Jangan ditabrak. Lah, mertua saya kan bingung. Loh, di jalan itu tidak ada apa-apa. Tapi anak saya bilang itu ada banyak tentara itu baris lewat nyebrangin jalan. Nah itu yang dialami anak saya yang cowok. Mungkin itu Mas, cuma ceritanya begitu aja, mungkin karena Mas Febri juga nggak ada. Tapi ini lokasinya di mana sih? Yang mana Mas? Yang tadi jalan-jalan ada tentara di apa-apa. Boja Mas. Berarti secara umum kejadiannya di Boja kan? Nggak, yang pertama itu yang di Makom itu di Berkota. Itu kan Kamis malam Jumat Kliwon. Terus Jumatnya, terus Sabtunya itu kita pulang ke selang satu hari itu kita pulang ke desanya istri saya itu. Terus diajak jalan-jalan anakku itu sore. Nah, terus kejadian itu anakku lihat tentara baris itu, tapi mertuaku nggak lihat. Oke, jadi Ini anakku yang cowok, yang kalau yang cewek itu dulu aku ceritakan itu loh Mas, yang nyowok balen. Nggak tahu kenapa kok anakku sering lihat-lihat kayak gitu loh. yep. Berarti ini dua cerita yang berbeda ya sebenarnya. Iya Mas. Oke. Mas Ya, Pai, terima mungkin- kasih ya sudah bergabung. Sayangnya nggak ada Mas Febri. Oh iya, nggak Mas. bisa kita tangkapin. Mas Taufik ya. Tapi terima kasih sudah menceritakan pengalaman ya di sini di Nightmare. Iya ya. Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Baik, Roti Malda, kita masih punya waktu panjang ya sampai jam 1 dini hari. Jadi silahkan untuk bisa bergabung lagi di sini di 0811 271044 buat teman-teman di TikTok ya. Saya naik lagi karena ada cerita cuy ya. Kalau nggak ada cerita bingung aku loh, tapi karena ada cerita ya bisa lah. Oke. Kita putar lagu lagi ya Roti Malda sambil nunggu juga untuk yang mau gabung di sini di Nightmare on the Arimalda FM. Anda masih dengerin Nightmare on the Arimalda FM Roti Malda di 104.4 FM. TikToknya live lagi ya. Tadi ada cerita soalnya, jadi saya live-in juga di TikTok ya. Teman-teman, kita punya waktu 1 jam terakhir ya. Yang mau gabung, saya harap silahkan bisa segera ya. Daripada mutung loh. Nanti puter lagu lagi. Tapi sambil nunggu juga ya, barangkali ada yang mau request lagu, silahkan ke Roti Malda, lagu-lagu alternatif dan juga slow rock ya. Jadi ada 2 opsi sambil nunggu juga teman-teman yang mau gabung ya. Ya puter lagu 1-2 juga gak apa-apa lah ya ke Roti Malda.
Baik Roti Malda, kita play lagu lagi ya. Saya nungguin Kak Winda buat gabung, malah kebangun putranya ya. But it's okay ya. Saya punya Three Doors Down, Alter Bridge, In Loving Memory, Audioslave, Gasoline, dan juga Avril Lavigne, When You're Gone. Stay tune di sini. Anda masih dengerin Nightmare on the Animal FM, Roti Malda, dan sekarang saya mau angkat telepon dari Mbak Winda. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Mbak Winda di manakah? Aku di Banyumanik. Oke, silahkan boleh diceritakan ceritanya Mbak Winda. Ceritanya tuh udah lama tuh Mas. 2013. Iya, silahkan bisa langsung diceritakan. Dari itu kan dulu aku ngekos di Pringapus ya. Ternyata itu belakangnya kos itu kuburan. Setelah malam satu suro, itu kan kosnya sepi ya Mas ya. Nggak ada satupun yang tinggal di situ. Pada mudik semua. Terus pada saat itu saya digangguin sosok mbak-mbak gitu. Dari malam jam 10 sampai jam hampir subuh itu Mas baru bisa itu hilang dari gangguan itu. Kayak tindihan itu loh. Jadi kalau tidur merem itu diganggu tindihan bangun sampai kayak perang tak bacain ayat kursi itu hilang. Terus buat tidur lagi balik lagi gitu. Itu waktu itu berarti sendirian kah? Iya sendirian. Teman sekamarku itu pas mudik juga. Berarti waktu ngekos ya tadi ya? Iya. Tapi berapa lama ngekos? Cuma 2 bulan aja sih Mas. Habis itu saya pindah. Ya, selama 2 bulan berarti sekali itu ada gangguan ya ketika malam satu sore. Iya, pas ndelalah pas satu suro itu kan pas sepi, nggak ada temennya. Kan saya nggak mudik, hanya saya aja di kamar itu di kos. Boleh diulangi tadi gangguannya seperti apa? Cuman suara atau ada penampakan? Kalau setiap tidur itu kayak tindihan, kayak ada datang gitu loh Mas. Terus kalau merem tuh nyata di depan mata, tapi kalau melek nggak ada. Oke. Tapi teman lain nggak ada pengalaman itu? Nggak ada orang. Yep. Terus pernah juga kayak berdiri, duduk di atas pintu gitu loh Mas, mbak-mbaknya itu. Apa kunti atau apa itu? Itu waktu itu posisinya Mbak ya tidur? Aku tidur. Kan ngadepnya ke pintu itu tuh Mas. Pas aku merem, kayak ada yang duduk di atas pintu. Terus tiba-tiba tuh datengin aku kayak nindihin aku gitu loh. Oke, gangguannya polanya sama ya? Iya. Tapi ada cerita nggak dari teman yang lain? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ini sebenarnya kalau misalnya ada Mas Febri bisa dikulik sih sosoknya seperti apa dari. Iya, dari dulu juga pengen telepon tapi nggak sempet.
Oke, semoga minggu depan ya pas ada Mas Febri bisa gabung lagi. Mbak Winda, terima kasih Iya. sudah gabung di Nightmare on the Air. Selamat malam. Baik, Roti Malde, di 30 menit terakhir saya punya Alter Bridge in Loving Memory dan juga Audio Slave Gasoline yang tadi belum sempat saya putarkan ya. Buat teman-teman yang di TikTok ya, kalau misal ada yang masih mau bergabung silahkan bisa gabung di 0811271044. WhatsApp dulu, jangan langsung telepon biar nanti saya kasih nomor handphone yang bisa Anda hubungin by WhatsApp call. Imal 104.4 FM, suara yang female station. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Imal FM, Roti Malde, dan terima kasih Anda masih dengerin. Sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Warno. Selamat malam Mas Warno di Ungaran. Selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Mas, feedback Mas. Dikecilin radionya, kalau enggak agak menjauh dari radio Mas. Oke, siap. Sudah Mas. Ya, silakan boleh dimulai ceritanya dari awal ya, diulangi. Oke, siap Mas. Ini ceritanya sekitar 2017-18an lah. Waktu itu kejadian sekitar di daerah Banyumanik. Waktu itu masih kontrak saya di sana. Kebetulan rumah kontrakan saya itu letaknya di belakang dari rumah utama yang punya kos-kosan itu. Mas, ceritanya ini temponya yang cepat, jangan terlalu lambat. Oke, siap. Jadi kalau saya itu waktu itu kontrak di daerah Banyumanik, kalau pas pulang itu harus lewati lorong karena memang posisi kontrakan saya itu di belakang ya, di belakang rumah utama. Jadi kejadiannya gini, setiap saya pulang itu malam itu sering terdengar suara kayak perempuan tertawa gitu loh, cekikian gitu. Itu 1 kali, 2 kali, sering banget itu. Nah, suatu ketika tuh saya tanya sama yang punya rumah itu kan, ibu kosan itu, Bu, itu kok saya kalau pulang malam kok sering dengar suara perempuan cengisan, cekekean gitu kan, tertawa gitu kan. Nggak ada suara saya, nggak pernah dengar saya, dia bilang seperti itu. Itu mungkin suara ayam ketawa saya karena memang ibu kos itu kebetulan ada kayak apa namanya pelihara ayam gitu loh, sama kayak entok sama kayak banyak gitu seperti itu. Nah terus oke lah, nggak apa-apa, itu mungkin memang benar suara ayam ketawa atau gimana gitu kan. Nah terus lama-lama gitu kan saya tempatin di situ tuh mulai ada kejadian Mas.
kejadiannya itu cenderung ke arah ke mimpi dulu sebenarnya. Jadi saya itu kalau malam itu mimpi sering ditemuin sama cewek cantik gitu kan. Itu pertama kayak kenalan biasa gitu kan. Nah, cuman kok lama kelamaan dia kok kayak apa ya, kayak suka gitu loh. Saya sempat ya diajak kayak orang pacaran gitu loh, gitu. Padahal kan saya sudah punya keluarga gitu, punya anak gitu kan. Terus suatu ketika yang bikin saya keinget itu, dia tuh datang dalam mimpi saya tuh datang, dia tuh nawarin aku untuk ngadopsi anaknya dia, itu. Jadi saya waktu itu langsung terus menolak. Mbak, saya itu sudah punya keluarga, saya sudah punya anak. Lah bagaimana caranya saya bisa untuk memelihara, maksudnya anak-anak sampean gitu loh. Sedangkan saya itu masih kontrak, saya masih orang nggak punya lah. Kerja juga pas-pasan gitu, ikut orang kan, seperti itu. Tapi mbaknya tuh bilang, nggak apa-apa mas, nanti saya bantu untuk keperluannya dia gitu. Ah, enggak lah mbak, aku bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa mas, ayo ke rumahku dulu, tak kasih lihat anakku gitu kan. Di mana mbak? Ya pokoknya ikut gitu. Terus akhirnya saya itu diajak ke rumahnya dia. Itu kan kayak pedesaan tuh. Rumahnya itu kayak gede gitu loh, bambu anyaman. Nah, waktu pas saya mau masuk itu kayak apa ya, teman-temannya dia kok, bolo-bolonya dia itu keluar semua. Cuman bentuknya itu bukan manusia. Bentuknya tuh macam-macam, ada yang pocong, ada yang gendruwo, ada yang kuntilanak, itu banyak banget. Kayak mau nyerang saya gitu loh. Cuman waktu itu si mbaknya itu bilang sama teman-teman nih, "Hei, kamu jangan ini saudaraku, ini temanku," gitu kan. Terus bolo-bolone dia tuh, teman-teman dia tuh pada hilang semua, pada semingkir semua. Terus akhirnya saya dipersilakan masuk, saya duduk di ruangan dia. Cuman ruang tamunya itu kosong, enggak ada apa-apanya, cuman meja sama kursi kayu gitu loh mas. Nah, terus akhirnya saya itu diperlihatkan sama anaknya dia. Anaknya tuh laki-laki tapi ganteng mas, ganteng. Nah, terus saya bilang lagi, mbak, ini gimana caranya saya nanti untuk belikan susunya dia, makannya dia atau gimana? Jangan khawatir mas, nanti saya bantu, seperti itu kan. Terus belum sempat saya bilang iya, itu tiba-tiba saya sudah kesadar, sudah bangun kan gitu. Nah, dan setelah kejadian itu sering mas, di kamar saya itu sering, saya tuh bau kayak masakan, entah kola, entah masak sayur apa, itu sering banget. Sampai-sampai saya bilang sama ibu kos, "Bu, kalau masak mbok saya dikasih tolong masak, baunya sampai ke kamarku." Ibu kosnya bilang, "Saya nggak pernah masak mas, wong saya hidup sendiri, anak jarang pulang," seperti itu. Terus ini kenapa ini kok kejadian berturut-turut seperti itu kan? Nah, terus suatu kejadian juga, anak saya itu kan sering tidurnya kan di ruang tamu mas, di depan. Itu sampai malam itu kebangun, dia teriak-teriak, katanya itu ada mbak-mbak keluar dari kamar mandi. Nah itu, tapi jalannya katanya ngisot. Itu anak saya itu lari ke kamar saya, gedor-gedor pintu saya, terus saya bangun. "Kenapa kamu, Le?" "Pak, ada perempuan keluar dari itu, saya takut gitu." "Oh, anak laki-laki kok takut?" Saya bilang seperti itu, tapi takut gitu. Nah terus akhirnya kelamaan saya tuh coba tanya ke tetangga, katanya memang itu kan rumah dikontrak, terus nggak lama ada yang pindah, ada yang rumah pindah. Katanya sih yang di tempat saya itu memang dulunya ada lah, katanya seperti itu. Itu mas. Oke, berarti ini sebenarnya
gangguannya ya dari kos-kosan itu ya? Iya betul. Cuman untuk tatap muka langsung saya belum pernah sih. Cuman yang bikin saya keinget dulu di mimpi saya itu kejadian udah lama tapi masih keinget terus gitu loh. Itu. Cuman yang pas tatap muka itu malah anak saya yang pertama yang laki-laki itu. Dia pernah lihat itu. Dia keluar dari kamar mandi, dia tuh jalannya perempuan cewek cantik tapi jalannya ngesot katanya. Ya. Itu. Di Banyumanik ya Mas ya. Oke. Mas terima kasih Itu sudah aja, Mas, bergabung ceritanya. ya di Nightmare on the Terima Air. kasih. Terima kasih. Iya, Sayangnya ini nggak ada matur nuwun. Mas Febri jadi nggak bisa ditangkepin. Nggak apa-apa ya Mas ya. Oke, mungkin minggu depan masih banyak cerita saya Mas. Ya ditunggu. Mungkin minggu depan Ditunggu mungkin minggu bisa depan. ketemu sama Mas Feby. Oke, Oke, minggu depan siap, ditunggu siap. ya. Baik, Roti Malda sampai di sini untuk Nightmare on the Air ya. Mohon maaf ada banyak sekali kekurangan ya. Hari ini juga cerita nggak banyak, bahkan tadi lebih banyak lagunya daripada ceritanya. Semoga Anda tetap berkenan ya Roti Malda ya. Dan lagu terakhir saya punya Answer Lies Within dari Dream Theater. Saya Taufik Kasyaf, Imelda 110 pamit. Salam dari Malda FM. Wassalamualaikum, saya Andi. Dadah.